Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Andri Wijaya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang UAS, di mana saya diminta untuk membuat aplikasi, yaitu gunakan MDI form sebagai menu utama dan yang memiliki anak form diantaranya pengunjung, anggota, dan petugas. Di mana saya juga diminta untuk membuat halaman login menggunakan password chart dengan tanda bintang. Selanjutnya adalah membuat menu di MDI form utama diantaranya file logout dan exit, di mana ada form yang di dalamnya bisa mengakses input data pengunjung, pencarian buku, dan peminjaman buku. Dan pada form pengunjung, input data pengunjung dan pencarian data buku. Dan pada form petugas, melihat data pengunjung, melihat data peminjaman, dan input buku. Selanjutnya adalah menu di atas muncul berdasarkan hak akses login. Dan menu file muncul di semua hak akses, termasuk logout dan exit. Dan saya juga diminta menggunakan validasi di setiap form yang dibuat. Kita langsung ke coding saja. Kita masuk Visual Studio. Mungkin saya akan menampilkan dulu aplikasinya. Saya akan mensimulasikan penggunaannya, baru setelah itu saya masuk ke pemrogramannya. Oke, baik. Ini adalah menu loginnya. Untuk user anggota dan user petugas, saya buat di hardcode. Kenapa? Karena pada pelaksanaan ujian UAS ini, di dalam tugasnya ini saya tidak diminta untuk menampung data anggota atau menginput data anggota. Hanya pengunjung saja yang diinput. Saya menggunakan array untuk menginput data pengunjung. Kita lanjut ke bahasa pemrograman, ke simulasi penggunaannya. Untuk petugas saya membuatnya di hardcode, jadi langsung saya buat anggota untuk masuknya anggota dan passwordnya anggota. Untuk sandi sudah saya buat bintang. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuatnya. Nah, pada menu utama di sini ada selamat datang anggota dan ada waktu sekarang. Ya mungkin agak telat karena ini tidak bergerak, artinya tidak merefresh. Dan pada menu tree view ini hanya akan menampilkan child root anggota. Ketika saya buka akan muncul form anggota. Saya akan mencoba menambahkan data pengunjung. Misalkan Ahmad. Untuk nama saya gunakan validasi, tidak boleh menggunakan angka. Ketika saya masukkan angka, hanya huruf akan ada informasi seperti itu. Untuk sandi tidak saya gunakan validasi seperti di atas. Boleh mix angka atau huruf. Saya masukkan saja Husen. Saya add. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke petugas. Kenapa saya langsung masuk ke petugas? Karena untuk petugas sendiri bisa melihat data pengunjung. Nah, saya akan memastikan bahwa data pengunjung tersebut masuk ke dalam form petugas. Saya akan masuk. Hapus. Petugas. Ada notif, maksud saya ada message box. Kamu petugas, saya buka, kita cek. Dan child note pada form petugas hanya akan menampilkan petugas. Nah, di sini ada data pengunjung, dan data pengunjung adalah data yang kita masukkan tadi, Ahmad Husen. Akan kita coba apakah data tersebut sudah benar masuk ke dalam array dan apakah bisa digunakan. Kita coba. Ahmad. Oke.
kita hide dulu yang ini deh. Ahmad Husen. Baik, akan login. Oh, salah. Mungkin salah pengetikkan Ahmad Husen. Nah, kita sudah masuk. Selamat datang Ahmad. Dan pada tree view tersebut akan hanya tampil child node pengunjung. Nah, di sini saya juga membuat text box untuk menginput data pengunjung. Karena dalam studi kasusnya sendiri bahwa pengunjung dapat menginput data pengunjung. Jadi saya tambahkan. Selanjutnya kita coba menambahkan data buku karena di sini masih kosong ya. Kita coba menambahkan data buku. Akses untuk membuat data buku itu ada di petugas. Kita akan masuk ke petugas. Lalu petugas. Baik, kamu petugas. Kita buat ini dia judul bukunya, misalkan saya akan masukkan untuk contoh ya, Pelangi Biru. Nah, di sini ada jumlah. Untuk jumlah sama seperti tadi. Jika tadi nama tidak boleh menggunakan angka, nah kalau di sini kebalik. Nah, untuk jumlah tidak boleh menggunakan huruf. Ketika saya menggunakan huruf, misalkan saya mengetik A, di sini akan ada error, masukkan jumlah angka. Saya akan masukkan lagi, misalkan X. Di sini juga error, lagi coba error lagi. Ketika saya masukkan angka, misalkan 12, tidak error. Kita coba tambahkan buku. Baik, sudah bertambah. Kita cek ke form anggota dan pengunjung. Karena untuk melihat data yang sudah dimasukkan tadi, itu dapat dilihat hanya pada hak akses pengunjung dan hak akses anggota. Kita masuk dulu ke anggota. Anggota. Baik, saya akan login. Di sini jika ada kesalahan seperti ini, saya buat menggunakan label dengan kondisi ketika kedua ini tidak ada datanya atau salah datanya, maka akan muncul login gagal. Mungkin saya penulisannya typo, barusan jadi salah. Di sini ada keterangan bahwa saya adalah anggota dan passwordnya berarti benar. Di sini juga selamat datang anggota. Kita masuk anggota dan ada bukunya. Pelangi 12. Kita cek juga pada form pengunjung. Kita sudah buat tadi namanya Ahmad Husen. Pengunjung ada juga. Kita misalkan saya mau buat lagi supaya si usernya lebih dari satu. Kita buat lagi pada anggota. Bisa juga kita buat pada form pengunjung. Jadi pengunjung bisa membuat pengunjung sesuai dengan studi kasus yang diberikan dosen saya. Nah, di sini ada keterangan bahwa saya anggota. Saya akan masuk. Saya akan tambahkan datanya, misalkan nama saya sendiri bagus, Andre, lalu saya akan add. Saya akan tambah lagi misalkan Wijaya dengan passwordnya 123, add lagi. Sekarang kita cek ke petugas data yang kita masukkan barusan apakah sudah masuk. Petugas. Kita cek login. Kamu petugas. Di sini menu review-nya hanya muncul menu petugas. Dan ini dia yang kita masukkan tadi, data pengunjungnya ada namanya Ahmad, Bagus, Wijaya, Husen, Andre, dan passwordnya 123 untuk passwordnya. Data peminjam belum kita masukkan, kita tambahkan buku dulu, misalkan buku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan jumlahnya kita masukkan misalkan 3. Lalu saya akan membuat juga Pintar IT misalkan dengan jumlah 10, lalu tambah buku lagi. Cukup sepertinya. Kita coba sekarang data yang kita masukkan ini apakah bisa login semuanya.
Baik, yang pertama ada Ahmad Bagus Wijaya, untuk Bagus passwordnya Andre, untuk Ahmad Hussein Wijaya 123. Kita coba dulu yang pertama. Ahmad Hussein, saya akan login. Selamat datang Ahmad. Yang kedua kita coba login. Bagus Andre, saya login. Selamat datang Bagus. Kita cek menu formnya. Form buku yang kita inputkan tadi di petugas. Saya logout. Saya tadi yang ketiga itu Wijaya dengan passwordnya 123. Selamat datang Wijaya dengan form yang sama. Baik, berarti sudah jika sampai sini kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita coba input data peminjam ya. Untuk menginputkan data peminjam itu hanya bisa anggota. Jadi kita masukkan anggota untuk passwordnya. Kamu anggota. Kita masuk ke sini, kita masuk ke sini. Peminjam bukunya misalkan siapa ya? Mamat misal. Judul bukunya yang ada di sini Pelangi. Selanjutnya jumlahnya misalkan 3. Tanggalnya saya memakai data time picker. Misalkan ini tanggal ini deh. Dia minjem nanti berarti ya, next time. Next day maksud saya. Kita coba pinjam. Oke, sudah. Kita cek datanya. Pada form petugas apakah sudah masuk? Petugas kita cek. Kamu petugas. Di sini ada Mamat, judulnya Pelangi, jumlah buku yang dipinjamnya 3, tanggal peminjamannya ini. Kita coba sekarang yaitu fitur search yang ada pada aplikasi yang saya buat. Bisa kita coba pada anggota dan pengunjung. Salah, anggota. Kita cek kamu anggota. Misalkan kasusnya itu perusahaan atau perpustakaan ini aplikasinya banyak. Saya akan mencari misalkan buku Pelangi. Kita search, di sini akan update. Di sini saya kunci bahwa textbox yang ini tuh hanya read only, dan ini pun sama hanya read only. Jadi dia hanya akan menampilkan saja, tidak bisa dirubah. Nah, baik, berarti untuk sampai sini aplikasi yang saya buat itu sudah sesuai dengan permintaan yang dosen saya minta. Sekarang saya akan jelaskan mungkin bahasa pemrogramannya, cara melakukan pemrogramannya. Kita mulai pada halaman login. Nah, pada halaman login saya buat validasi login. Ini itu berfungsi sebagai acuan bahwa form selanjutnya akan dibuka. Kita cek di sini. Saya masukkan validasi login true. Maka labelnya juga akan ditutup. Dan menu utama review akan dihapus, dan menu utama. Dan di sini itu kenapa tadi node-nya itu bisa hilang? Karena reviewnya itu saya clear. Jadi setelah misalkan ini kan pengunjung, untuk data pengunjung saya simpan di array. Misalkan saya login duluan, itu anggota yang saya buat di hardcode ini tuh ini. Nah, ketika saya login di sini, menu review itu akan dihapus yang sebelumnya dan akan dibuat yang baru. Begitu. Dan sama halnya misalkan saya login yang pertama duluan itu petugas. Nah, setelah saya login petugas, saya logout, lalu saya masuk ke menu anggota, maka reviewnya itu akan dihapus. Lalu dibuat ulang reviewnya. Nah, begitu.
itu. Di sini juga tadi saya membuat validasi login. Jadi ketika salah yang saya buat di atas, nah dia akan menampilkan error login gagal. Selanjutnya untuk menu form halaman utama, untuk reviewnya saya buat di program tadi, jadi tidak manual. Mungkin kalau untuk manual, bagi saya itu akan sedikit merepotkan karena misalkan saya melakukan penghapusan review, tetapi di defaultnya itu masih masih ada, pasti nantinya nggak akan hilang. Soalnya saya sudah coba. Jadi ketika saya membuat manual di sini tidak diprogram, ketika saya melakukan penghapusan itu akan terjadi error. Untuk form pengunjung, ya tadi halaman login kan kita buat halaman utama, menu utama. Nah, untuk menu utama sendiri pada form load, saya lakukan review high agar reviewnya tadi pull ke bawah karena di sini itu enggak, biar dia otomatis. Lalu di sini saya berikan label text time of day. Nah, untuk label nama yang selamat datang anggota, selamat datang petugas, saya buat di formnya ini. Saya buat di sini, saya buat di form halaman login. Kenapa dia bisa mengidentifikasi? Saya identifikasinya itu lewat text box. Jadi apa yang dimasukkan user, dia akan ditampilkan pada label 3 yang ada di menu utama. Nah, selanjutnya, oh ya kita belum coba fitur ini. Fitur text box di sini. Saya misalkan contoh doang ya ini. Saya misalkan login petugas. Baik, saya login. Nah, di sini saya buat shortcut key. Misalkan saya klik Ctrl A. Di sini akan ada info apakah yakin Anda keluar. Bila saya yes, ya dia akan keluar semuanya dan program diselesaikan. Nah, kita next. Untuk logout sendiri saya lakukan hide karena ketika saya lakukan close seperti ini, form login yang akan di close dan program ditutup. Jadi ketika saya MDI parent pun program tetap akan ditutup karena form satunya itu yang ditutup. Makanya kenapa tadi bahwa formnya itu di sini ada 2 kan. Selanjutnya di sini ada review. Saya gunakan if. Jadi ketika review 1 dipilih dengan namanya itu pengunjung, maka halaman pengunjung ditampilkan dengan induk pengunjungnya itu adalah ini menu utama. Di sini pun sama, ketika review dipilih dengan nama review petugas, halaman petugas di MDI parent-kan dengan menu utama, lalu ditampilkan halaman petugas. Selanjutnya sama seperti yang di atas. Setelah menu utama saya masuk ke menu anggota. Nah, mungkin di sini agak sedikit tricky bagi saya mungkin. Di sini saya membuat, sebenarnya ini tidak perlu, yang tidak pakai ini juga enggak saya pakai. Nah, pada button klik 1 nama saya buat nomor urutan agar indeksnya itu bertambah, jadi dia mengikuti variabel yang saya tampung untuk melakukan indeks nomor urut. Kenapa saya enggak memasukkan variabelnya di sini? Di sini kan ada variabel nama, variabel sandi, dan variabel nomor urutan. Kan harusnya itu saya buat di sini seperti nama dim as, misalkan dim nama as string, kan harusnya seperti itu. Karena itu akan merepotkan saya ketika melakukan pelemparan data, maka
maka saya menggunakan modul. Jadi, semua data yang publik saya masukkan di modul publik. Jadi saya tinggal memasukkan variabel apa yang akan saya masukkan. Tentunya hanya variabel yang ada di publik. Misalkan kan harusnya itu seperti ini, form 1 titik nama variabel. Nah, jika saya menggunakan modul, saya hanya memasukkan variabelnya saja. Field modul nama astring, jadi dia sudah otomatis. Dan ke form lain pun sama, nggak hanya form utama ini. Nah, selanjutnya itu adalah penambahan data pada list item. Saya membuat new item untuk penyebutan nama list view new item. Lalu saya masukkan text box 1, lalu menambahkan new item, sub itemnya itu text box 2. Baru pada halaman petugas saya memasukkan list view dengan item ditambah new item. Jadi text box 1 yang ditampung di new item saya masukkan ke new item. Lalu di clear sesudahnya. Nah, di sini itu adalah button penambahan, seharusnya bukan new book, seharusnya itu ini tuh yang text box 8 apa ya, saya lupa. Saya cek dulu bentar. Text box 8. Ini sepertinya. Oh, jadi pinjaman. Nah, sama seperti di atas, saya buat juga seharusnya itu dim neo peminjam. Lalu saya buat list view. Di dalam itu ada text box 8 dan ditambahkan sub itemnya ke samping text box 4 dan text box 5 dan tanggal, lalu baru ditambahkan ke halaman petugas list view 2 new book. Nah, ini yang tadi pada halaman anggota load, kan tadi yang ini tuh nggak bisa di-input. Nah, saya buat text box 7 read only dan text box 8 di bawahnya juga read only. Nah, selanjutnya itu adalah sebentar. Ini tuh untuk pengecekan untuk tombol search. Jadi list view 1 yang telah di-select maka saya clear. Nah, di sini tuh dilakukan program, dicek tuh dari i sama dengan 0 sampai list view itu dikurangi satu persatu untuk dicek data mana data yang benar. Lalu jika list view item i sub item 0 text sama dengan text box 3 itu benar, maka list view item i yang dipilih itu benar. Dan baru text box 6 menampilkan list view item yang telah dipilih tadi. Kan yang dipilih itu hanya maksud saya yang ditampilkan itu hanya judul buku dan jumlah. Maka dari itu di sininya itu list view text box 6 menampilkan list view 1 selected item 0 sub item 0 dan text box 7 menampilkan list view 1 selected item 0 dan sub item 1. Nah, pada validasi saya kan tadi buat bahwa nama tidak boleh memasukkan huruf. Saya menggunakan keypress yang telah diajarkan dosen saya. Di sini saya membuat dim key asci assort as i keychar. Jadi hanya satu persatu dicek dan jika keychar sama A sampai Z atau jika salah maka tidak akan ditampilkan apa-apa. Makanya di sini KSC-nya 0 dan ditampilkanlah. Maksud saya jika benar dan jika salah maka ditampilkanlah hanya huruf dan tidak akan memasukkan key apa-apa. Nah, selanjutnya juga sama pada teks apa? Text box 5 kita cek anggota
anggota textbox 5 sepertinya. Textbox berapa nih? Saya lupa untuk penamaan textboxnya. Sepertinya ini. Ya, jadi untuk peminjaman itu tidak boleh jumlahnya menggunakan angka. Jadi ketika angka, datanya itu tidak akan dimasukkan. Inputnya itu tidak akan ditampilkan gitu. Selanjutnya pada petugas. Di sini juga sama, ada penambahan data pengunjung, search sama kayak tadi. Di sini juga ada variabel. Saya tinggal masukkan nama variabelnya. Nggak perlu form 1, dot nama urutan, tidak perlu, jadi saya masukkan nama. Di sini juga dilakukan perintah yang sama, menambahkan user, list view, masukkan ke textbox 1, lalu ditampilkan pada halaman petugas. Dan datanya itu ditampung di array nama dan array sandi. Tuh. Dan untuk textbox 4 dan 6 saya read only. Karena dia hanya untuk search result saja. Baik, untuk selanjutnya sama juga, saya mau buat keypress, yaitu untuk textbox 1 hanya memasukkan huruf saja, tidak boleh angka. Untuk ini di sini ada button 2. Sepertinya ini untuk button 2. Iya, jadi sama kayak sebelumnya. Di button 2 itu membuat program untuk melakukan pengecekan list view. Jadi ketika dia terpilih dan datanya ada, baru textbox ini akan menampilkan data yang ada di list view ini yang kita masukkan di textbox search, dan ketika ingin maksudnya harus menekan tombol search. Selanjutnya petugas. Di petugas sendiri ada yang tadi di sini itu adalah data pengunjung, dan di sini itu ada data peminjam. Nah, di sini saya buat untuk kepencet. Untuk label 1 yang mana petugas? Yang ini saya tambahkan, saya buat teks data pengunjung, dan di list view satunya nama, password data pengunjung, dan data peminjam itu ada nama peminjam, judul buku, jumlah, dan tanggal pinjam. Di sini saya sudah berikan note. Untuk note seperti ini program tidak akan mengeksekusi. Nah, pada button klik 1 saya menambahkan, maksud saya, halaman anggota list view 1 columns ADD, judul buku, dan jumlah. Berarti yang ini kan halaman anggota, dia menambahkan data di sini. Lalu selanjutnya, mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas karena saya sendiri belum terbiasa untuk menjelaskan sesuatu. Nah, di sini saya membuat juga untuk membuat list bukunya yang akan ditampilkan di list buku dan yang akan ditampilkan pada halaman anggota. Di sini maksud saya. Nah, di sini list buku tersebut akan ditampilkan di situ. Tetapi programnya ada pada program halaman anggota. Halaman pengunjung juga kan dia punya akses untuk melihat list buku, maka saya juga buat di sini. Nah, di sini sama untuk keypress-nya, masukkan jumlah angka itu buat jumlah, jadi hanya memasukkan angka.
Baik, sepertinya sudah dijelaskan semua. Untuk programnya sendiri juga bisa digunakan. Kita coba ulang. Saya masukkan dulu anggota. Login gagal, mungkin saya salah nulisnya. Anggota. Kamu anggota, baik. Kita masukkan datanya. Misalkan siapa ya? Yuni, Sarah, ADD, Ahmad, Riyadi. Kita coba login. Ahmad, Riyadi. Nah, bisa kan? Selamat datang Ahmad. Sini Ahmad. Kita coba masuk Yunisara. Yuni, Sarah. Selamat datang Yuni. Kita cek di petugas. Kamu petugas. Apakah data petugasnya ada? Ada ya. Nah, berhasil berarti programnya. Nah, yang ini nih yang review tadi. Jadi setelah saya melakukan logout, maka reviewnya itu dihapus. Bentar kita cek. Kita ada di halaman menu utama. Kita cek halaman login. Nah, kita coba, misalkan saya masuk sebagai user, sebagai pengunjung. Untuk pengunjung, pastinya kan tadi kita Ahmad, saya buat Ahmad sama Riyadi. Passwordnya Riyadi, kok jadi sama Riyadi. Nah, masalah Riyadi. Oke. Nah, dia akan membuat ini nih. Jadi setelah login, menu utamanya itu di reset, dihapus, lalu dia akan membuat node baru. Gitu. Jadi setelah saya logout, lalu saya login lagi, misal petugas. Kamu petugas, yang tampil hanya petugas. Karena yaitu yang tadi, jadi setelah login, menu utama yang sebelumnya itu dihapus semua dan dibuat node baru dan submenu yang baru. Nah, begitu. Itu yang saya tahu dan itu yang saya cari di Google. Mungkin sedikit penjelasan saya. Bila ada kekurangan dan kelebihan, mohon maaf. Maksud saya mohon dimaklumi. Sekian tugas UAS saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.